Kita akan merdeka, kita tentu merdeka, kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ternyata Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut. Bahkan Belanda ingin kembali menjajah Indonesia pasca kekalahan Jepang karena dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Pasukan sekutu mendarat di Indonesia untuk mengevakuasi orang Belanda yang menjadi tahanan Jepang, sekaligus meminta pihak Indonesia untuk menyerahkan senjata-senjata Jepang yang sudah dirampas oleh rakyat Indonesia. Pihak sekutu mengultimatum Indonesia untuk menyerahkan senjata yang sudah dirampas tersebut. Akhirnya ribuan rakyat Indonesia memutuskan melawan pasukan sekutu yang dituding berpihak kepada Belanda dengan pasukan Nika. Lebih dari belasan ribu penduduk Surabaya dan sekitarnya tewas dalam pertempuran itu. Sejak era pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia telah menganugerahi gelar pahlawan bagi sejumlah tokoh-tokoh nasional, baik yang mengangkat senjata, tulisan, atau pemikirannya untuk melawan penjajahan. Dari sejumlah nama yang dipublikasikan, ada 2 tokoh komunis yang pernah menerima gelar pahlawan tersebut. Siapa sajakah mereka? Keduanya adalah Alimin dan Tan Malaka. Mereka berdua adalah tokoh perjuangan sekaligus tokoh komunis pertama. Alimin bin Prawiro Dirjo dianugerahi sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden nomor 163 tahun 1964 tertanggal 26 Juni tahun 1964. Sejak remaja Alimin aktif dalam pergerakan nasional. Dia pernah menjadi anggota Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Insulinde. Setelah berpisah dengan Sarekat Islam, Alimin bersama-sama dengan Semaun dan Darsono mendirikan Perserikatan Komunis di Hindia Belanda atau disingkat dengan PKH, yang merupakan kelanjutan dari ISDV yang didirikan oleh Henk Snievliet dan akhirnya kemudian berganti menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Alimin kemudian dipilih sebagai salah satu pemimpin dalam organisasi tersebut. Pada awal tahun 1926, Alimin berangkat ke Singapura untuk berunding dengan Tan Malaka untuk mempersiapkan pemberontakan melawan Belanda. Belum juga menginjakkan kaki di Indonesia, ternyata pemberontakan sudah dimulai pada tanggal 12 November tahun 1926. Dia dan musuh pun ditangkap oleh polisi Inggris. Setelah keluar dari penjara, Alimin pergi ke Moskow dan bergabung dengan Komintern, yaitu Komunis Internasional. Di sana dia bertemu dengan Ho Chi Minh dan diajak ke Canton atau Guangzhou. Saat itu ia terlibat secara ilegal mendidik kader-kader komunis di Vietnam, Laos, dan Kamboja untuk melawan penjajah dan merebut kemerdekaan dari jajahan Perancis. Alimin kembali ke Indonesia pada tahun 1946 setelah naskah proklamasi dibacakan. Dia kembali bergabung dengan PKI sebagai tokoh senior. Sempat menjadi anggota konstituante di era Orde Lama. DN Aidit menghidupkan kembali PKI di awal tahun 1950-an dan menjadi ketua komite sentralnya. Namun Alimin tak diajak bergabung. Alimin pun akhirnya meninggal pada tahun 1964. Tokoh komunis yang kedua yang mendapatkan gelar pahlawan adalah Tan Malaka. Tan Malaka juga merupakan salah satu tokoh berpengaruh, baik dalam pergerakan Indonesia maupun komunis. Pria bernama asli Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka ini semula bergabung dengan Sarekat Islam atau SI. Di organisasi inilah dia ditawari untuk bergabung dengan PKI. Akibat rongrongan Semaun dan Darsono, Sarekat Islam kemudian pecah menjadi Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Disinilah awal bergabungnya Malaka bersama PKI. Pada akhir tahun 1921, dia diangkat menjadi ketua PKI, menggantikan Semaun yang meninggalkan Indonesia menuju Moskow, Uni Soviet. Berbeda dengan Semaun yang berhati-hati, Malaka memiliki pemikiran yang sangat radikal. Meski memimpin PKI, dia tetap membangun hubungan baik dengan Sarekat Islam. Tan Malaka beranggapan komunis dan Islam memiliki tujuan yang sama dan bisa dipakai dalam revolusi di Indonesia. Sebuah pemikiran yang bertentangan dengan kelompok komunis di Barat. Mereka menganggap agama adalah alat oleh kelas penguasa. Pemikiran Tan Malaka yang radikal membuatnya ditangkap pemerintah Hindia Belanda. Dia lantas ditangkap saat mendatangi sekolah yang didirikannya dan dibuang ke Kupang.
Namun kemudian dia meminta agar dibuang ke Belanda saja. Di negeri kincir angin itu, dia bergabung dengan Partai Komunis Belanda dan sempat menjadi kandidat terkuat mengisi kursi kepemimpinan di organisasi itu. Setelah itu dia pernah mendatangi beberapa negara sebelum kembali ke Indonesia. Silakan baca buku karya Tan Malaka, Dari Penjara ke Penjara, untuk mengetahui perjalanan hidup Tan Malaka lebih lengkapnya lagi. Setelah proklamasi dibacakan, dia kembali menggunakan nama aslinya setelah 20 tahun memakai nama samaran. Tan Malaka menuju Pulau Jawa dan menyaksikan perjuangan rakyat melawan tentara Inggris. Dia melihat adanya perbedaan cara pandang terhadap bentuk perjuangan antara rakyat dengan pemerintah. Dia menganggap pemerintah terlalu lemah menghadapi bangsa Barat. Tan Malaka terkenal dengan sikapnya yang tidak mau kompromi terhadap penjajah. Merdeka 100% menjadi tujuan hidupnya untuk menjadikan rakyat Indonesia benar-benar sejahtera. Dia pun akhirnya mendirikan Persatuan Perjuangan dan menggabungkan 140 organisasi kecil tanpa mengundang PKI. Dalam sebuah kongres, organisasi bentukannya hanya menginginkan kemerdekaan sebagai satu-satunya solusi, mendesak Soekarno-Hatta memenuhi harapan rakyat, dan menasionalisasi perusahaan perkebunan dan industri asing. Malaka pernah bertemu dengan Soekarno. Tokoh proklamasi Indonesia ini meminta Malaka agar ikut membantunya dalam perjuangan melawan Belanda. Konon Soekarno pernah memintanya untuk menjadi penggantinya jika Soekarno ditangkap oleh sekutu. Agresi militer yang dilancarkan Belanda membuat Tan Malaka tak mampu membesarkan partai Murba yang didirikannya. Tujuan utamanya adalah menjadikan Indonesia merdeka 100%, tanpa harus beramah tamah terhadap maling yang menjajah dan mengeruk sumber daya alam Indonesia. Dengan alasan tersebut, makanya dia tak mau bernegosiasi dengan Barat demi kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka hidupnya berakhir akibat ditembak mati pasukan TNI ketika sedang bertahan saat menghadapi serangan Belanda. Dalam keadaan terluka, dia berjalan ke sebuah pos TNI dan tewas akibat peluru dari saudara sebangsanya sendiri, tepat pada tanggal 21 Februari tahun 1949. Dia ditembak mati oleh Letda Sukoco dari Batalion Sikatan. Itulah sekelumit kisah tentang dua tokoh pahlawan dari kalangan komunis. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan sejarah untuk kita semua.